Ya, saya kira kita mulai harus belajar untuk melupakan bahwa akan ada hak angket gitu ya. Setidaknya dua partai kelihatan sudah mulai kendor untuk mengusung hak angket ini. Pertama adalah Nasdem. Kita tahu kemarin tadi malam mereka sudah mengucapkan selamat dan menyatakan bahwa pemilu ini menerima hasil pemilu. Dan yang kedua, hari ini kita juga dengar PKS mengucapkan hal yang sama. Jadi kesannya sekarang hanya dua partai politik ini yang masih belum menyatakan menerima hasil pemilu. Satu PDI dan yang kedua adalah PKB. Dengan dua pernyataan ini saya kira sudah jelas lah, ya, bahwa upaya untuk ke Mahkamah Konstitusi itu juga sekedar upaya yang kelihatan basa-basi, apalagi kepada hak angket ini gitu ya. Kan agak aneh, pasangan calonnya masih melakukan gugatan ke MK, tapi partai politik pendukungnya udah mengambil hasil pemilu. Gimana melihatnya itu bola-balik yang kayak itu? Itu artinya yang ke MK ini Caimin sama Anies saja, partainya kagak. Padahal kan mestinya yang mengajukan itu ya bukan syarat formilnya ya, bukan syarat formil mengajukan itu dalam partai, tapi karena partai adalah pendukung yang mengusung, ya otomatis mestinya mereka yang paling bertanggung jawab apakah ini harus ke MK atau tidak. Tapi dengan pernyataan Nasdem tadi malam dan hari ini kita lihat dari PKS, itu artinya Caimin dengan Anies dibiarkan jalan sendiri tuh ke MK itu kira-kira. Mereka tinggal nontonin aja gitu ya. Kalau sukses ya syukur, nggak sukses ya apa-apa, kan memang mereka juga udah nggak terlalu lihat ya bahwa ke MK itu sesuatu yang penting gitu. Sesuatu yang prinsipil. Apalagi kalau kita baca pernyataan Nasdem dari malam itu, saya kira poinnya terang benderang. Yang pertama, mereka menganggap bahwa upaya upaya untuk mencari berbagai kejanggalan, ketidakcepatan dan sebagainya lah, keburukan pelaksanaan pemilu itu nggak lebih dari sekedar upaya untuk membuatnya sebagai catatan aja. Jadi ibarat kalau kita bersidang, hasilnya diterima tapi ada catatannya. Nah, catatannya itu tentu bukan sesuatu yang penting. Catatannya itu sesuatu yang namanya juga catatan ya. Nah, catatan itu bukanlah yang pokok, bukan yang prinsip. Yang prinsip itu hasilnya diterima. Nah, dibuatlah catatannya. Nah, itu kegiatan pesan saya dari surat Nasdem tadi malam itu. Maka oleh karena itu ya saya berpikir memang sudah nggak relevan mereka juga ke MK kalau Nasdem yang dia menerimanya, dan sudah tidak relevan juga kalau dia mengusung hak angket itu belum dia sudah menerima. Kalaupun dia tidak menerima, kalau dia mengatakan perlu mencari berbagai kelemahannya, tapi tidak dalam bentuk bahwa berbagai kelemahan itu sebagai hal yang prinsipil untuk diperiksa, itu lebih karena upaya untuk memperbaikinya di masa yang akan datang. Jadi itu makanya di catatan saja, bukan sesuatu yang prinsipil. Artinya kalau pelanggarannya kayak begini, ini bisa merusak demokrasi nih. Itu kan prinsipil namanya tuh. Pelanggaran itu harus diusut. Nah, bagi Nasdem kayak enggak. Ya kita udah tahu itu pelanggaran, pokoknya ke depan jangan dibuat lagi deh, yang sekarang ya kita lupakan aja, kira-kira gitu bahasanya. Nah, cuma memang itu ada keganjilannya itu. Pertama adalah bagaimana Nasdem misalnya merangkum berbagai praktek yang disebut dengan kecurangan. Itu kan perspektif. Nasdem menganggap itu kecurangan, tapi yang lainnya tidak. Bansos yang digelontorkan oleh presiden misalnya boleh jadi dianggap oleh Nasdem adalah kecurangan, tapi bagi presiden kan belum tentu. Itu keganjilannya tuh. Kan banyak praktek-praktek lain lah, misalnya soal penggunaan aparat keamanan
yang memeriksa kepala-kepala desa. Bagi Nasdem itu mungkin pelanggaran, tapi kan bagi yang lain tidak. Itu soal perspektif. Nah, selama itu tidak diuji, ya kita tidak punya kesimpulan apakah itu memang pelanggaran atau tidak. Maka dalam konteks itu mestinya bagi saya ya, surat Nasdem itu sendiri setengah hati itu, setengah hatinya bagaimana itu, ngakuin tapi saat yang bersamaan mengaku juga ada masalah gitu, tapi penguatannya bukan pada upaya untuk membongkar masalahnya, tetapi untuk buat oke deh masalahnya itu kita biarkan aja, kita lupakan. Kalau mau dibawa ya kita bawa sebagai upaya untuk mengkoreksi masa yang datang. Nah, persoalannya gimana? Mengatakan bahwa yang dianggap Nasdem itu adalah kesalahan gitu, bahwa yang dianggap oleh Nasdem itu adalah pelanggaran, bahwa yang dianggap oleh Nasdem itu keburukan adalah keburukan. Itu gimana memastikannya? Kan itu hanya bisa dipastikan melalui dua jalur setidaknya. Jalur pertama adalah di MK, dan karena itu harus diusut. Jalur yang kedua adalah di hak angket itu. Itu wujudnya. Kalau cuma dia buat definisi sendiri ini adalah melanggar, ini buruk, ya kan bagi orang lain tidak. Nah, itu yang saya sebut tadi keganjilan. Di satu segi dia mengaku ya menerima hasil pemilu, tapi ada catatan keburukan menurut presiden sendiri yang nggak pernah diuji apakah keburukan-keburukan yang dianggap oleh Nasdem itu memang betul keburukan atau tidak, memang betul pelanggaran atau tidak, memang betul metode yang manipulatif atau tidak. Nah, tapi dari sini kita udah mengerti bahwa kayaknya cerita angket ini udah berakhir lah sampai sini. Mungkin karena itulah saya bisa memahami mengapa PDI Perjuangan itu agak hati-hati untuk mendorong hak angket ini sejak dari awal, apalagi tampil di depan gitu. Karena dia nggak tahu nih soal keteguhan sikap orang gitu loh. Dan feeling Ibu Mega tepat, hanya belum sampai berbilang hari, dua partai sudah memberi sinyal seperti tidak ingin lagi terlibat dalam peristiwa ini, baik menuju ke MK-nya maupun menuju ke hak angketnya. Apalagi pernyataan PKS sudah menyebut kalau nggak signifikan nggak usah pakai angket. Iya. Hari ini udah disebut lagi Pak Abu Bakar. Jadi gimana itu melihatnya? Jadi dalam hal ini kita melihat feeling Ibu Mega mungkin cukup kuat lah. Dia melihat ini, wah ini teman yang bisa diajak jalan seiring apa enggak nih gitu kira-kira. Nah, jadi saya sudah sebutkan dari awal persoalan angket ini adalah persoalan siapa yang mau memulai. Nah, PDI nggak mau memulai karena masih mau lihat dulu deh, ya kan soal komitmen gitu. Nah makanya dia ulur terus tuh. Nanti deh setelah tanggal 20 kita umumkan bla bla. Ada istilah yang disebut kami dia siapkan naskah akademiknya macam-macam dan seterusnya, diulur terus lah. Betul begitu tanggal 20 balik ada beberapa. belum kita tahu sudah balik ada. Gitu. Karena nggak masuk akal, misalnya seperti Nasdem dukung hak angket, tapi saat yang bersamaan dia mengakui pelaksanaan pemilu, kan nggak boleh. Itu seperti positif negatif bertemu. Positif itu ngakui hak pemilu, negatif itu ngakui presiden terlibat. Gimana ketemunya? Nah itu dia. Gitu. Ngakui hasil pemilu saat yang bersamaan dia mendukung pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Itu positif negatif. Pengakuan terhadap proses pemilu sebagai sesuatu yang sah itu positif. Ngajuin sengketa ke Mahkamah Konstitusi sesuatu yang negatif. Ketemunya di mana? Enggak masuk akal kita bolak-balik yang kayak begitu. Jadi kalau dia mau misalnya ya mendorong angket ataupun ikut serta mengajukan sengketa itu, bahasanya lain gitu. Bahasanya kayak apa? Kalau pengakuan sah atau tidak sah begitu mudah enteng, tapi kita uji dulu deh, kan kira-kira gitu. Kita uji di Mahkamah Konstitusi, kita uji di hak angket. Kalau ternyata di hak angket nggak terbukti,
di Mahkamah Konstitusi nggak terbukti semua dugaan kecurangan itu, sudahlah itu ngakuin bahwa pemilu sah, selesai. Cepatlah. Iya loh. Maksud saya yang saya mengatakan, kalau ngakuin pemilu itu sah, itu bisa. Tapi kan karena kita merasa bahwa pemilu ini ada masalah, dan itu harus dibuktikan gitu loh. Nggak sekedar perasaan kita bahwa itu masalah. Cara bukti itu apa? Ya ke MK. Cara bukti itu apa? Hak angket. Sebab kalau kita cuma merasa, itu namanya omong-omong. Perasaan saya ini masalah nih. Ya perasaan lo, perasaan gua nggak ada. Ya kan? Lalu siapa hakimnya? Ya MK, hak angket. Tapi gua akui, saya mengakui pilunya berjalan baik, pengakuinya saya akui hasilnya. Tapi ada masalah nih. Nah, itu positif negatif namanya, nggak ketemu tuh. Nah, itu yang dipraktekkan oleh menurut saya sikap seperti yang dipraktekkan oleh Nasdem saat ini. Ketemunya di mana tuh dengan sikap yang kayak begitu. Tapi ini sebetulnya menunjukkan kepada kita kelumrahan praktek moralitas dan juga kultur berpolitik para elit kita. Standar sebetulnya. Mereka hebat itu karena mereka sedang pidato. Kalau di pidatonya ya kelihatan akan hebat-hebat kan. Begini, perubahan. Dan sebagainya lah kan. Tapi kita nggak tahu nih, kalau benar Nasdem ikut dalam koalisi Pak Prabowo, PKS ikut koalisi Pak Prabowo, perubahan itu juga omong kosong ternyata. Kenapa? Karena semestinya yang tidak patut masuk ke dalam koalisi Pak Prabowo itu adalah tiga partai ini, PKS, Nasdem, sama PKB. Karena jargon mereka itu berbeda dengan jargonnya Pak Jokowi dan Prabowo. Mereka itu antitesanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi kalau di ujungnya mereka nanti ikut juga dengan koalisinya Pak Prabowo, udahlah jargon perubahan itu juga cuma omong-omong aja. Jadi kita akan melihat memang kualitas para pemimpin elit politik kita itu ya begitu, baik moralnya maupun kulturnya, tak ada yang beda-beda amat. Semuanya cuma satu, memburu kekuasaan, tak lebih dari itu. Mungkin karena itu ya Pak Jokowi mengatakan, nah udah antek kok liatin angket itu. Mungkin ya, saya nggak tahu. Nah, bisikin aja satu kursi ke sono, satu kursi ke sono, aman buat katanya. Nah, soal apakah akan terrealisasi setelah Pak Prabowo diangkat, belum tentu juga. Feeling saya sih, ketimbang ngambil Nasdem sama PKB ataupun PKS, Pak Prabowo ini banyak negosiasi dengan PDI Perjuangan. Cukup satu partai, suaranya gede, kursinya nggak perlu banyak. Dibanding angkut 3 partai, minimal satu kursi tiap partai, suaranya sama seperti yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Misalnya begitu. Feeling saya ya. Tapi sekaligus itu mengeliminasi keberadaan Pak Jokowi di dalam koalisi Pak Prabowo. Dibanding Nasdem itu bukan ke Pak Prabowo, dia ke Pak Jokowi. PKB itu mungkin ke Pak Jokowi, bukan kepada Pak Prabowo. Jadi kalau dibawa, posisinya Pak Prabowo justru terancam kalau Nasdemnya masuk. Karena ia aromanya lebih kuat kepada Pak Jokowi ketimbang kepada Pak Prabowo. Makanya kan Pak Prabowo menurut saya berpikir ketimbang PKB. Kalau PKB kita belum lihat lah ya, jadi PKS sama Nasdem lebih cocok kita tahu nama PDI. Apakah PDI mau? Saya sih berkeyakinan selama Ibu Mega di situ dia nggak akan mau. Itu keyakinan saya. Tapi kan kita lihat juga ke depan. Selama Ibu Mega ada di dalam, mungkin dia nggak akan mau. Nah, oleh karena itu posisi ini mungkin dilihat ya baik oleh Nasdem maupun oleh PKS. Kalau kita ditawarin, ya saya mungkin aja bisa negosiasi masuk ke dalam seperti itu. Padahal menurut saya 3 partai ini adalah partai yang mestinya ya secara tegas gak bisa dilibatkan dalam koalisi Pak Prabowo
Yang paling mungkin dilibatkan dalam koalisi Pak Prof itu adalah PDI Perjuangan, karena dia sesuai dengan visi misinya Pak Prabowo, sama-sama ingin melanjutkan visi misinya Pak Jokowi. Jadi visi misi Pak Prabowo itu melanjutkan visi misi Pak Jokowi, visi misi Pak Jokowi itu dibuat oleh PDI dan ingin dilanjutkan juga oleh PDI. Karena ada yang bentrok secara visi di antara mereka. Berbanding misalnya yang diangkat itu adalah Nasdem maupun PKS. Nah, yang lebih teruknya lagi menurut saya, pernyataan Nasdem itu tidak dengan tegas mengatakan posisi mereka di mana. Is oke lah misalnya ya, bahwa saya akan menerima hasil pemilu ini dan oleh karena itu saya menerima kekalahan pasangan calon presiden yang saya usung sesuai dengan hukum demokrasi. Yang kalah tempatnya adalah oposisi. Nasdem nggak buat ternyata pernyataan itu, ngambang gitu. Padahal kalau yang mestinya itu disebutkan oleh Nasdem itu sebetulnya luar biasa gitu loh. Ketimbang dia menyebut saya terima tapi catatannya silakan pasangan calon saya. Jadi yang ke MK itu sekarang bukan Nasdem tapi Amin sama Caimin sama Anies Baswedan gitu loh. Jadi jangan dibayangkan di belakang mereka itu ada Nasdem, ada PKS, enggak. Saya juga bingung dengan begitu nanti kekuatan dua orang ini gimana gitu. Untuk masuk ke sana itu partainya tidak dukung gitu kan. Nah, tapi dengan cara kayak begitu saya membayangkan, oke, kalau Pak Surya Paloh mengatakan menerima hasil pemilu, hasil pilpres, ayo dong tegaskan juga. Karena Anda menerima kekalahan itu, Anda tegaskan bahwa Anda siap menjadi oposisi. Karena itu hukum dalam demokrasinya, yang kalah jadi oposisi, yang menang menjadi berkuasa. Sayangnya itu tidak diungkapkan oleh Nasdem juga. Padahal kalau itu diungkapkan, itu yang luar biasa menurut saya. Kalau menerima hasil pemilu itu terlalu lumrah. Menyatakan bahwa saya akan beroposisi, itu yang luar biasa. Sayang nggak diungkapkan baik oleh PKS maupun oleh Nasdem. Nggak tahu besok setelah ini mungkin mereka akan menyatakan sikap politik mereka siap untuk berada di luar gelanggang kekuasaan. Saya nggak tahu juga. Tapi kalau saya sih merasa itu yang paling penting diungkapkan oleh Nasdem. Saat mereka menerima hasil pemilu, ya kan, saat yang bersamaan dia mendeklarasi bahwa mereka berada di di posisi sebagai oposisi terhadap kekuasaan, baik oleh Nasdem maupun oleh PKS. Nah, tentu saja PKB kita belum tahu. Nah, sejauh ini kan mereka masih mau menempuh jalur MK maupun